Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Good? Fine? Yeah, I hope you are all fine. You are doing good. Ya, mudah-mudahan sehat selalu dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pada kesempatan perkuliahan hari ini ada 3 parts ya. We have 3 parts, 3 videos. You have to observe carefully about the previous materials berkaitan dengan materi yang terakhir kemarin, yaitu tentang linguistic features ya, fitur-fitur linguistik khususnya dalam tenses. Baik, kita akan bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama kita akan lihat dulu ya instruksi ataupun cara bagaimana mengidentifikasi grammar secara teorinya. Kemudian kita lihat nanti pada bagian kedua teks-teks yang kita akan analisis ya, 3 teks yaitu Food Invention yang seperti ini, kemudian Lionel Messi, dan yang terakhir Languages. Beberapanya sudah dibahas ya, maaf yang sudah diberikan contoh oleh saudara-saudara sekalian dan beberapa ya benar. Nah, baru nanti yang part yang ketiga kita akan melihat latihan atau kuis yang kemarin yang ini. Nah, yang ini ya. Beberapa ada yang bagus, tapi ada juga yang masih di luar masih di bawah nilai 100, nilai 10 maaf. Dan congratulations for di sini yang paling tinggi Lucy ya, ada 10, ada dapat 10 poinnya, kemudian disusul oleh siapa beberapanya? Ada yang dapat perfect itu ada nilai Lucy, kemudian disusul oleh Yayang, kemudian Rindiana, Rio, Fria, Andri, Nabila, Jihdan, nah, baru kemudian Nurul, lalu Nabila, Yulisa, dan seterusnya. Tidak saya ungkapkan yang di bawah itu ya. Baik. Oke, kita akan lihat terlebih dulu. Ini nanti akan saya share buku ini, From Saddleback, judulnya, ada judulnya di depan. Ini Basic English Grammar. Saya akan share linknya, nanti saudara tinggal download saja ya, dan dibaca-baca. Tidak akan kita bahas secara detail di buku ini karena ini lebih pada grammar. Mungkin sudah juga dipelajari ya basic grammar di perkuliahan yang lain. Namun saya ingin memperlihatkan, karena pertanyaannya kan begini, dari 3 teks yang kita latih, yang Anda baca, yaitu Food Invention, Lionel Messi, dan Languages, itu kira-kira yang dominannya tensesnya apa? Nah, di sini 2 hal saja ya yang akan kita munculkan, yaitu jenis tenses. Nah, ntar saya bawa dulu ke bawah. Oke, sebentar. Mana nih? Hello. Masih pronoun, kemudian adjective. Nah. Masih determiner. Biasanya di sini. Baik. Verb and tense. Kita mulai dari tenses ini, the simple present tense. Atau kita mulai dari the simple present tense. Baik, pertama, why we have to know tenses. Gitu. Itu yang menjadi pertanyaan mendasar. Kenapa sih harus tahu tenses? Apa kaitan dengan membaca? Nah, saya ingin menggambarkan bahwa when you read the text, the point or the goal or the objective of reading text is how you get the meaning. Bagaimana kita bisa mendapatkan maknanya, pemahamannya, maksud dari setiap kalimat itu.
Nah, the meaning is situated by the grammar. Ya. Jadi meaning dalam sebuah teks, salah satu unsur yang bisa membentuk meaning itu adalah grammar. Dan dalam grammar ada satu bagian pembahasan yang berkaitan dengan ini tenses. Tenses sendiri itu lebih berfokus kepada waktu, ya, waktu, dan biasanya bisa kita amati dari pertama keterangan waktu yang disampaikan dan kemudian berpengaruh kepada bentuk kata kerja dalam teks tersebut. Baik, kita lihat di sini. Simple present tense. Dengan kata present yang menunjukkan berarti bentuk sekarang. Nah, di saat kita membaca sebuah teks atau sebuah kalimat yang menggunakan bentuk present dengan cirinya, ini yang pakai bold ini ya, ada wash, lens, jokes, cirinya dia pakai verb 1. Maka itu menunjukkan, nah ini, when the action happens. Gitu ya, when the action itu happens, if the action happens regularly, nah ini, ketika kejadiannya terjadi secara regularly, terus-menerus, atau teratur, ya, atau mungkin ini kadang-kadang, sometimes, atau bahkan never, maka kita bisa menggunakan simple present tense. Seperti kalimat ini. We always wash our hands before meals. Ini tidak lagi menunjukkan apakah dia sedang mencuci tangannya saat dia berbicara, ya. Tetapi di sini kita bisa pahami bahwa ini kebiasaan, bahwa dia selalu cuci tangan dulu. Baik di saat dia berbicara itu maupun tidak sedang melakukan cuci tangan. Namun yang jelas saat dia menunjukkan ini loh kebiasaan saya, nah kita bisa menggunakan bentuk simple present tense. Atau contoh yang kedua, Joe sometimes lends me his bike. Nah ini ya, Joe kadang-kadang lends me his bike. Jadi menunjukkan kadang-kadang dia meminjamin saya his bike. Meskipun pada saat itu tidak sedang meminjamkan bike-nya atau sepedanya, namun karena itu merupakan kebiasaan atau terjadi secara reguler atau kadang-kadang, maka kita bisa menunjukkan simple present tense. Gitu. Ya. Oke. Yang kedua, juga kalau berbicara tentang ini, fakta, maka kita juga bisa menggunakan bentuk simple present tense. Misalnya ini, the sun rises every morning. Ini kan faktanya bahwa matahari rises every morning, terbit setiap pagi, fakta ya. Jadi tidak berbicara kapan gitu, tapi dia fakta. Sama dengan ini, penguins live in the Antarctic, ya, bahwa penguin itu tinggal di Antartik, itu juga fakta. Dogs love playing in water, misalnya, ini fakta. Jadi fakta-fakta ini bisa kita gunakan present tense, tanpa harus fakta itu ada sekarang gitu, tanpa harus fakta itu terjadi beberapa waktu lalu kita melihatnya. Tidak, jadi kita bisa menggunakan bentuk present tense. Nah, baru yang ini, bisa juga kita bercerita tentang the events of a story that is happening now. Nah, kejadian ya atau cerita yang terjadi sekarang. Misalnya, I arrive at school, I see another girl crying, I ask her why she sad. Terjadi sekarang atau lagi terjadi, bisa menggunakan simple present tense. Gitu. Asal kejadiannya terjadi sekarang ya. Gitu. Atau juga ya ini bisa menunjukkan things that will happen in the future. Kejadian yang akan terjadi beberapa waktu ke depan, atau jadwal yang khususnya, jadwal yang sudah pasti, yang sudah 99% terjadi, itu bisa dipertegas dengan present tense. Misalnya, my little sister starts school tomorrow. Pak kan bisa pakai will start, bisa, boleh. Tapi dengan menggunakan start juga tidak salah. Bahkan menunjukkan kemungkinan besarnya 99% kalau tidak terjadi sesuatu yang membuat sekolah tutup gitu, maka starts ya. Atau ini, the new supermarket opens this Friday. Jadi
udah 99% pasti terbuka. Gitu. Maka bisa menggunakan simple present tense. Gitu. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti boleh silakan ditulis di kolom komentar di add link-nya ya. Baik. Berikutnya, nah seringkali kita bingung ya dengan penggunaan am, is, dan are. Sementara contoh tadi yang di atas, yang ini, tidak ada is, am, are-nya. Misalnya yang di sini, my little sister is start. Nah, tidak begitu. Nggak ada kan? The new supermarket is open. Tidak ada is-nya. Langsung, starts open. Atau next week I am go. Tidak ada am-nya ya, tapi langsung go. Nah, sementara kita lihat di bagian yang kedua di sini, ada penggunaan as, im, dan are. Aramis atau am, is, are. Itu apa maksudnya? Kita lihat di sini. Ini boleh dibaca ya, silahkan. Nah, saya ingin langsung ke contoh saja. Kita lihat di sini. I am 12. Menunjukkan usia. Jadi saya usianya 12 tahun. Kenapa ada I am di sini? Tidak, sudah aja langsung I 12. Ya. Nah, ini disebabkan kalau kita lihat kalimat I am 12 ini, ya. Jadi kalimatnya kalau kita lihat subjeknya adalah I, kemudian sementara 12-nya itu bukan kata kerja. Jadi I kata benda, 12 juga bukan kata kerja. 12 kata benda, ya. Karena tidak ada kata kerja, maka disinilah butuh am, gitu. Disinilah membutuhkan am. Jadi sebuah kalimat itu harus ada kata kerja, ya. I subjek bukan kata kerja, dia kata benda. Sementara 12 juga bukan kata kerja, maka dibutuhkan kata kerja. Kata kerja yang bisa dibantu, yang bisa digunakan untuk ya untuk mendampingi I adalah am. Karena bentuknya present tense. Contoh yang lain, kita lihat contoh yang kedua. I am in the garden. Nah, I am in the garden. Kenapa am ada di sini? Nah, karena kalimatnya kalau kita lihat ini subjeknya I, am kita lewati dulu. Kata in the garden ini bukan kata kerja. Ya. Ada in yang bukan kata kerja, ada the garden yang juga bukan kata kerja. Gitu. Karena dua kata ini, in the garden, itu bukan kata kerja, maka dibutuhkanlah kata kerja am. I am in the garden. Ya. Nah, sementara kalau dalam pemaknaan, saat kita menyebut I am 12, berarti saat dia berbicara usianya dia 12 tahun. Gitu. Sama juga saat dibilang I am in the garden, maka menunjukkan bahwa saat dia berbicara, dia sedang ada di garden, sedang ada di taman, atau sedang ada di kebun. Gitu. Tapi akan berbeda kalau kata am ini saya ubah menjadi was. I was 12 atau I was in the garden. Maknanya akan berubah. Kalau I was 12 berarti dulu, 12 tahun itu dulu gitu, bukan sekarang. Sama juga I was in the garden menunjukkan oh bukan sekarang. Ya tadi saya di garden, sekarang nggak di garden lagi gitu. Nah, disitulah pentingnya satu kata ini untuk menunjukkan makna yang tepat. Baik, kita coba lihat dulu ya untuk membandingkan kalimat yang sebelumnya. Misalnya kita lihat kalimat ini, the sun rises every morning. Kita lihat lagi di sini. Kenapa di sini tidak ada is? Tidak the sun is rises. Ya. Kenapa? Karena di kalimat ini sudah ada kata kerja, yaitu rises. The sun kata benda sebagai subjek, kemudian rises itu kata kerja. Kalau sudah ada kata kerja, maka tidak perlu lagi menggunakan is. Gitu. Tidak boleh ada double kata kerja. Sama dengan yang kalimat kedua. Penguins live in the Antarctic. Kata live ini kata kerja. Gitu. Ya, live-nya udah kata kerja, maka tidak perlu lagi penguins are live, nggak perlu lagi. Gitu ya. Jadi tolong nanti dalam kalimat diperhatikan, kalau di sana sudah ada kata kerja, nah sebagai contoh yang di bawah ini, I arrive at school. Kalau ada kata kerja, arrive ini kata kerjanya, maka tidak perlu lagi menggunakan am. Tidak usah, bahkan keliru kalau menggunakan
Atau kalau mengatakan I am arriving, itu keliru. Harus I arrive. Oke, jelas ya? Nah, am is are ini sebetulnya kata kerja juga. Kata kerja yang menunjukkan bentuk tenses simple present tense. Gitu ya. Am, is, dan are ini. Baik, kita lanjut sekarang ke bentuk berikutnya. Atau ke tenses yang berikutnya. Oke. Nah, ini ya. Ini sedikit aja. Sebentar aja untuk yang bentuk yang kedua. Yaitu the present progressive tense. Progressive ini diartikan sedang berjalan, progressive. Atau katanya lain ini, continuing to happen. Continuous kata lainnya ya. Jadi sedang berlangsung. Jadi kalau ada kalimat yang contoh di bawah ini, misalnya I am learning how to swim, ya. Cirinya ada am karena I tadi dan ada ing, learning. Ya. Maka kalau ada kalimat I am learning, ada be, am, dan learning, ada ing-nya, maka menunjukkan bentuk sedang. I am learning how to swim menunjukkan saya sedang belajar bagaimana berenang. Gitu. Sama dengan kalimat yang kedua, I am eating my lunch menunjukkan saya sedang makan, ya lunch, makan siang. Gitu. Aktivitasnya, jadi aktivitas yang sedang berlangsung disebut present progressive tense. Gitu. Cirinya ada ing dan jangan lupa di depannya harus ada be yang tadi dipakai, is, mr yang dipakai. Mungkin bertanya, Pak, ini kok ada M? Terus learning-nya kan kata kerja. Nah, saya katakan tadi, kalau yang tadi di awal, bentuk learning-nya ini bukan learning, tapi learn. Jadi kalau kalimatnya I am learn tanpa ing, nah itu keliru. Tidak boleh, harusnya I learn. Namun, kalau kalimatnya seperti ini, ada ing-nya, maka boleh, asalkan menggunakan am. I am learning. Jadi kalau kita membaca atau menulis I learning juga itu keliru. Jadi harus satu paket. I am learning, gitu ya. I am eating. I am watching television. She is reading a book. Itu menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung. Oke. Berikutnya, nah kita langsung ke simple past tense. Kalau yang tadi dua tenses yang sebelumnya itu dua-duanya present, berarti time frame-nya itu atau timeline-nya itu ada di bentuk sekarang. Makanya disebutnya present. Sementara ini ada kata past. Past ini menunjukkan lampau. Jadi frame-nya frame lampau. Ciri dalam bahasa Inggris bentuk lampau, kata kerjanya menggunakan pola yang kedua, verb 2. Itu verb 2. Cirinya biasanya verb 2 itu diakhiri dengan ed. Ini ciri umumnya. Ya. I opened ed, kemudian and looked ed juga. Berarti menunjukkan kejadiannya sudah berlangsung ya. Jadi ini things that happen in the past. Jadi kejadiannya sudah berlalu. Gitu. Sehingga kalau lihat kalimat seperti ini, I opened the door and looked inside menunjukkan oh, berarti bukan sekarang, tapi sebelumnya atau telah terjadi. Bahwa mungkin beberapa menit tadi, atau mungkin sehari kemarin, atau seminggu lalu gitu ya. Pokoknya dulu saya membuka pintu dan melihat ke dalam, tapi bukan sekarang. Atau kalimat yang kedua yang lebih tegas, lebih jelas. The plane landed 10 minutes ago. Nah, jelas ya. Bahwa plane, pesawat, dia landed, turun. Atau landed ya 10 minutes ago, ada kata ago-nya. Gitu. Jadi kalau ada kata-kata seperti ada ago ya, atau ada kata last ya, atau kata yesterday gitu. Maka ini menunjukkan bentuk lampau. Cirinya salah satunya adalah menggunakan ed atau verb 2. Gitu. Simple ya sebetulnya. Baik. Nah, kalau tadi di dalam present ada ada is, am, dan are, maka di dalam bentuk past tense juga ada was dan were. Gitu. Tetapi prinsipnya sama. Kalau kalimat, kita lihat yang di bawah ini, 10 years ago,
I was only a baby. Jadi kalau kalimat di situ tidak ada kata kerjanya, ya kita lihat kata I, kemudian was-nya kita lewati, lalu masuk ke only a baby. Only a baby ini bukan kata kerja. Karena dia bukan kata kerja, maka dibutuhkan be sebagai kata kerja. Dan yang dipakai be-nya itu adalah was, karena lampau ya. Sehingga 10 years ago I was only a baby. Kenapa tidak I am only a baby? Ya karena di sini dijelaskan ada keterangan waktunya 10 years ago gitu. Maka harus disesuaikan bentuk tensesnya atau kata kerjanya menjadi kata kerja verb 2. Apakah harus ada keterangan waktu? Tidak harus ya. Asalkan misalnya kalau kita membuat atau kita menemukan teks yang berbunyi seperti contoh yang kedua ini, when I was younger, I played with teddy bears. Maka kita harus paham bahwa oh ini kejadiannya dulu bukan sekarang. Jadi saat masih muda berarti sekarang sudah nggak muda lagi, ya. Atau masih kecil ya berarti sekarang udah nggak kecil lagi. Bahwa I played with teddy bears. Jadi saya bermain dengan teddy. Yang terakhir ya, yang ketiga kita lihat, my friend was ill yesterday. Karena ill, kan ini subjeknya my friend, kemudian tidak ada kata kerja, mesti kita hilangkan dulu, langsung ke ill. Nah, ill-nya sendiri bukan kata kerja, ill itu kata sifat. Ya. Yesterday pun bukan kata kerja, gitu, keterangan. Sehingga dibutuhkan kata kerja. Kata kerjanya, karena my friend ini satu, maka kata kerjanya was. Gitu prinsipnya. Jadi tolong hati-hati buat mahasiswa sekalian untuk betul-betul melihat jenis susunan kalimatnya. Adakah di sana waktu, keterangan waktunya, ya ago-nya atau tidaknya, atau dalam meaning-nya dia menunjukkan misalnya fakta, menunjukkan kondisi yang terjadi sekarang, ya. Maka tentu kalau pasti ini present tense. Kemudian lihat lagi kalimatnya, kalau di situ ada kata kerja, maka tidak usah kita pakai is, am, atau are. Ya, tapi kalau di situ tidak ada kata kerja, maka boleh menggunakan was dan were. Begitu secara sederhana, ya. Terima kasih. Nanti kita lanjut di video yang berikutnya.